Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Sakila Widiarti dengan NIM 1808 1020 1138 dari kelas Manajemen Keuangan Internasional B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen modal kerja. Dengan pokok bahasan yang pertama adalah keputusan struktur modal multinasional. Yang kedua adalah mengubah struktur modal untuk menanggapi perubahan kondisi. Yang ketiga adalah interaksi antara keputusan pendanaan anak dan induk perusahaan. Masuk pada pokok bahasan pertama, yaitu keputusan struktur modal multinasional. Keputusan struktur modal MNC ini mencakup pemilihan pembiayaan modal atas ekuitas untuk seluruh anak perusahaan. Keuntungan menggunakan utang dibandingkan dengan ekuitas akan berbeda untuk setiap karakteristik perusahaan multinasional corporate dan terkait dengan negara di mana multinasional corporate ini mendirikan anak perusahaannya. Untuk membuat keputusan, ada dua karakteristik yang harus dipertimbangkan, yaitu karakteristik perusahaan dan karakteristik negara. Karakteristik perusahaan yang mempengaruhi struktur modal MNC yang pertama ada stabilitas arus kas MNC. MNC dengan arus kas yang lebih stabil dapat mengelola utang lebih banyak karena memiliki arus kas masuk yang konstan untuk menutupi pembayaran bunga berkala. Sebaliknya, jika MNC dengan arus kas yang fluktuatif lebih memilih utang sedikit karena MNC tidak yakin dapat menghasilkan cukup kas pada tiap periode untuk melunasi pembayaran bunga dari utangnya. MNC yang terdiversifikasi di beberapa negara mungkin memiliki arus kas yang lebih stabil karena kondisi pada satu negara tertentu tidak akan berdampak besar pada arus kasnya, sehingga MNC ini dapat mengelola struktur modal yang lebih banyak utang. Yang kedua adalah risiko kredit MNC. MNC yang memiliki risiko kredit lebih rendah memiliki lebih banyak akses untuk memperoleh kredit. Faktor yang mempengaruhi risiko kredit dapat menentukan pilihan MNC untuk menggunakan utang atau ekuitasnya. Misalnya, jika manajemen suatu MNC diperkirakan kuat dan kompeten, maka risiko kredit MNC tersebut mungkin rendah, sehingga lebih mudah untuk memperoleh utang. Yang ketiga adalah akses MNC ke laba ditahan. MNC dengan profitabilitas tinggi mungkin membiayai sebagian besar investasinya dengan laba ditahan, dan karenanya memilih struktur modal berbasis ekuitas. Sebaliknya, MNC dengan tingkat laba ditahan yang lebih kecil mungkin mengandalkan pembiayaan utang. MNC yang berorientasi pada pertumbuhan kurang mampu untuk membiayai pengembangan mereka dengan laba ditahan dan cenderung mengandalkan utang. Yang keempat ada jaminan MNC atas utang. Jika induk perusahaan menjamin utang anak perusahaan, kapasitas pinjaman anak perusahaan dapat meningkat. Oleh karena itu, anak perusahaan mungkin tidak terlalu membutuhkan pembiayaan ekuitas. Namun pada saat yang bersamaan, kapasitas pinjaman induk perusahaan mungkin berkurang karena kreditor tidak lagi bersedia menyediakan dana untuk induk perusahaan jika dana tersebut digunakan untuk menyelamatkan anak perusahaannya. Yang kelima ada masalah keagenan MNC. Jika anak perusahaan pada negara asing tidak dapat dengan mudah dimonitori dari negara induk perusahaan, maka biaya keagenan menjadi tinggi. Untuk memaksimalkan harga saham perusahaan, induk perusahaan dapat meminta anak perusahaan untuk menjual saham di bursa lokal sehingga manajernya dapat diawasi oleh induk perusahaan.
Selanjutnya adalah karakteristik negara yang mempengaruhi keputusan struktur modal MNC. Ada 6. Yang pertama ada pembatasan saham di negara setempat. Pada beberapa negara, pemerintah hanya memperkenankan para investor untuk berinvestasi pada saham lokal. Bahkan jika para investor diperbolehkan untuk berinvestasi di negara lain, mereka tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai saham dari perusahaan di luar negara yang mereka incar. Rintangan terhadap investasi dunia ini dapat menyebabkan beberapa investor memiliki peluang saham yang lebih kecil, sehingga lebih besar kemungkinan bagi MNC memperoleh dana dengan biaya relatif rendah. Hal ini akan mendorong MNC untuk menggunakan lebih banyak ekuitas melalui penjualan saham di negara-negara tersebut untuk membiayai operasinya. Yang kedua ada kondisi bursa saham. Jika anak perusahaan MNC mempertimbangkan untuk menjual sahamnya sendiri pada investor lokal sebagai sarana untuk memperoleh ekuitas, maka anak perusahaan harus menilai kondisi bursa saham di negara tersebut. Yang ketiga ada suku bunga negara setempat. Karena pemerintah mengenakan batasan pada arus modal serta kemungkinan dampak buruk dari kurs, pajak, dan risiko negara, dana pinjaman tidak selalu ada pada saat dana tersebut dibutuhkan. Oleh karena itu, harga dana pinjaman akan berbeda antar negara. MNC dapat memperoleh dana pinjaman dengan biaya relatif rendah di negara tertentu meskipun biaya utang di negara lain mungkin sangat tinggi. Yang keempat ada kekuatan mata uang negara setempat. Jika suatu MNC mengkhawatirkan potensi melemahnya mata uang lokasi anak perusahaan, maka MNC mungkin berupaya untuk membiayai sebagian besar operasi asingnya dengan pinjaman dalam mata uang tersebut, bukan dengan mengandalkan dana induk perusahaan. Jika induk perusahaan memperkirakan bahwa mata uang lokal anak perusahaan akan terapresiasi terhadap mata uang induk perusahaan, maka induk perusahaan dapat meminta anak perusahaan untuk menahan dan menginvestasikan kembali sebagian besar labanya. Yang kelima ada risiko negara di negara setempat. Bentuk risiko negara yang paling kecil adalah kemungkinan pemerintah setempat akan memblokir sementara pengiriman laba dari anak perusahaan untuk induk perusahaan. Jika anak perusahaan MNC terkena exposure risiko bahwa pemerintah setempat akan menyita asetnya, maka anak perusahaan dapat menggunakan sejumlah besar pembiayaan utang di negara setempat. Jika aktivitas operasi MNC di negara asing dihentikan oleh pemerintah setempat, maka kerugiannya tidak terlalu besar jika operasi tersebut dibiayai pemerintah setempat. Cara lain untuk mengurangi exposure dari risiko negara tertinggi namun kurang disukai adalah dengan menjual saham anak perusahaan di negara setempat. Yang keenam ada peraturan pajak di negara setempat. Anak perusahaan asing MNC akan terkena pajak saat mengirimkan laba untuk induk perusahaannya dengan menggunakan pembiayaan utang lokal dibandingkan dengan mengandalkan pembiayaan induk perusahaan. Mereka harus membayar bunga atas uang lokal dapat mengurangi dana yang dikirim secara periodik. Pokok bahasan yang kedua adalah mengubah struktur modal untuk menanggapi perubahan kondisi. Sejalan dengan perubahan kondisi ekonomi dan politik di suatu negara atau perubahan bisnis dari multinasional corporate sendiri, manfaat dari biaya tiap komponen biaya modal juga akan berubah. MNC dapat merevisi struktur modal untuk menanggapi perubahan kondisi dari negara itu.
Contohnya di sini ada nomor 1, perusahaan menghentikan operasinya di negara Argentina dan mengurangi utang dari Argentina. Perusahaan tidak lagi memiliki pendapat dalam peso Argentina yang dapat digunakan untuk mengkompensasi risiko kurs. Yang kedua, ada pemerintah Amerika Serikat mengurangi pajak dividen sehingga saham jadi lebih menarik bagi investor dibandingkan dengan menginvestasikan dalam sekuritas uang. Oleh karena itu, biaya sekuritas berkurang sehingga membuat beberapa MNC mengubah struktur modal mereka. Kemudian yang ketiga, ada suku bunga di Eropa meningkat sehingga beberapa MNC menggunakan utang dalam dolar untuk mendukung operasi mereka. Yang keempat, suku bunga di Singapura turun, menyebabkan beberapa MNC dari Amerika Serikat yang beroperasi di Singapura meningkatkan penggunaan utang dalam dolar Singapura. Yang kelima, risiko politik di Peru meningkat, menyebabkan beberapa MNC Amerika Serikat membiayai sebagian usaha mereka di sana dengan utang lokal, sehingga mereka memperoleh dukungan dari institusi lokal yang memiliki hubungan politik. Pokok bahasan terakhir yaitu interaksi anak perusahaan dan induk perusahaan. Peningkatan pendanaan utang oleh anak perusahaan, yang pertama ada dana internal yang lebih besar mungkin tersedia bagi induk perusahaan. Kemudian kebutuhan pendanaan utang oleh induk perusahaan mungkin dikurangin, dan komposisi pendanaan utang yang telah disesuaikan mungkin mempengaruhi biaya bunga pada utang seperti keterbukaan MNC pada risiko nilai tukar. Untuk pengurangan pendanaan utang oleh anak perusahaan, yaitu ada dana internal yang lebih kecil mungkin tersedia bagi induk perusahaan. Kemudian kebutuhan pendanaan utang oleh induk perusahaan mungkin ditingkatkan, dan komposisi pendanaan utang yang direvisi mungkin mempengaruhi biaya bunga pada utang, seperti halnya seluruh keterbukaan MNC terhadap risiko nilai tukar. Sekian penjelasan dari materi manajemen modal kerja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.